Halo, selamat pagi teman-teman. Nah, di hari Senin yang cerah ini gitu ya, saya Okta gitu ya, Putri Pendidikan Kalimantan Timur dan sekaligus sudah jadi Putri Nusantara Kalimantan Timur 2023 gitu ya. Saat ini berkesempatan nih untuk beraudiensi gitu ya dengan Ibu Dwi dari UN Women nih. Mungkin Bu boleh menyapa teman-teman yang perkenalkan diri. Halo, saya Dwi Faiz, saya Head of Programs dari UN Women Indonesia. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kita mau membahas tentang kesetaraan gender nih Bu. Mungkin dari tahun 1900 gitu ya, 90 khususnya udah banyak gitu menggaungkan tentang kesetaraan gender gitu. Tapi masih banyak nih yang salah kaprah tentang kesetaraan gender. Mungkin boleh Bu dijelaskan mengenai apa sih itu kesetaraan gender? Terima kasih ya. Kalau kita mau membongkar gitu ya definisi dari kesetaraan gender itu sendiri, mungkin kita lihat itu dari dua sisi. Yang pertama, kesetaraan yang sifatnya de jure atau secara hukum, dan di Indonesia ini sudah dijamin betul bahwa segala warga negara berhak dalam hukum dan setara. Itu sudah de jure sudah dipastikan. Yang kedua itu kesetaraan secara de facto, artinya keadaan kesetaraan saat ini. Nah, ini bukan hanya soal hukum, tapi juga bagaimana kesetaraan yang sudah dijamin hukum itu diimplementasikan. Nah, ini yang masih tadi seperti Okta bilang masih mungkin menjadi tantangan. Dan untuk isu yang kedua ini kita sebenarnya berhadapan dengan kesetaraan yang sifatnya substantif dan kesetaraan yang sifatnya kesetaraan untuk memperoleh kesempatan yang sama. Nah, ini yang mungkin berkaitan tadi nanti dengan pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Itu. Oke, berarti di sini bukan tentang ini benar-benar wanita sama gitu ya sama pria, tapi lebih tepatnya memperoleh kesempatannya ya Bu, aksesnya untuk mendapatkan pendidikan pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana nih gambaran gitu ya khususnya untuk bagi wanita gitu yang memperoleh akses ke pendidikan dan pekerjaan gitu, khususnya di Indonesia. Di Indonesia tuh ada satu kabar gembira nih ya. Pertama dari sisi pendidikan dasar dan menengah itu gender parity atau kesetaraannya itu sudah hampir mendekati 100%. Jadi udah 90-90 gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka angka perempuan itu biasanya agak sedikit menurun gitu. Apalagi di tertiary education atau di universitas seperti itu satu. Kabar yang tidak begitu menggembirakan adalah di tingkat namanya partisipasi angkatan kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia sudah sejak 2 dekade lalu itu masih berada di level 51%, dan mungkin kita sekarang yang tertinggi ada di 54%. Sementara laki-laki ada di level 70-80%. Jadi bisa dilihat jenjangnya masih ada ya, kira-kira 25-30% jenjangnya atau gapnya antara perempuan dan laki-laki. Tuh. Wow, berarti masih banyak banget ya Bu mengenai kesenjangan-kesenjangan yang ada nih. Dan bagi kalian gitu yang nonton ini ya, khususnya kalian di tingkat pendidikan universitas tuh sangat beruntung ya Bu untuk bisa mengakses nih untuk para perempuan gitu ya, pendidikan untuk menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kemudian ada nggak sih Bu program-program UN Women gitu mengenai hal tersebut untuk mengurangi gap pendidikan antara pria dan wanita dan pekerjaan gitu? Secara langsung memang untuk pendidikan kami tidak ada program khusus, tetapi kami punya satu program yang bekerja sama dengan pihak swasta untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan yang sudah masuk ke lapangan pekerjaan formal itu bisa kemudian berkarya terus, dipromosikan dan mungkin menjadi pemimpin di perusahaan tersebut. Kita punya program namanya Women's Empowerment Principles. Ada 177 perusahaan yang sudah menandatangani prinsip ini. Dan salah satu prinsipnya itu adalah memastikan bahwa perempuan berada di level tertinggi dari pengambilan keputusan di perusahaan tersebut.
juga memastikan bahwa perempuan yang sudah masuk itu memiliki akses untuk meningkatkan skill dan keterampilannya. Seperti itu. Aduh, bagus banget tuh ya programnya. Jadi buat kalian nih para perempuan jangan takut untuk jadi pemimpin ya Bu, karena mungkin banyak stereotip dan apa ya istilahnya, banyak yang bilang perempuan tuh kayak gini loh, emosian loh kayak gini. Ternyata nggak juga ya, perempuan juga punya hak yang sama dan kesempatan untuk menjadi pemimpin. Nah terakhir ya Bu, mungkin untuk generasi di luar sana gitu ya, khususnya para wanita nih yang sedang menggapai impiannya gitu, baik di tingkat pendidikan maupun pekerjaan, ada pesan-pesan tertentu nggak Bu? Gitu. Tadi Okta menyampaikan sesuatu yang sangat penting, bahwa perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama. Yang menjadi penghambat adalah bias, yang kadang-kadang memang kita sendiri karena kita terlahir dibesarkan dengan norma tersebut, atau karena memang lingkungan yang menyebabkan bias itu terus-terusan. Kayak misalnya tadi, wah perempuan emosional gitu, padahal belum tentu. Karena dia memiliki empati yang lebih besar, maka sebenarnya dianggap sebagai emosional gitu ya. Tapi bahwa itu adalah sebuah kualitas kepemimpinan, memiliki empati, gitu ya. Ini yang harus terus kita kikis perasaan tersebut. Ada hal-hal yang membuat kita berkualitas. Kita mendapat pendidikan yang sama, kita mendapatkan kesempatan yang sama. Jangan biarkan bias atau stereotip itu menghambat diri kita sendiri. Mungkin itu pesan saya. Siap, jadi buat kalian jangan takut gitu, coba aja gitu. Nah mungkin sekian dari saya dan Ibu Dwi langsung dari kantor UN Women Jakarta, Indonesia. Sampai jumpa.